Baik, untuk video ini akan sedikit berbeda. Jadi satu video ini akan membahas dua soal, yaitu soal nomor 6, ya. Soal nomor 6 dan soal nomor 9. Kenapa? Karena 6 dan 9 ini sama-sama soal terkait dengan hamburan Compton. Ya, 6 dan 9. Jadi kita lihat nomor 6 dulu ya. Kita lihat nomor 6 dulu. Ingat, kita bahas nomor 6 dan nomor 9. Tentukan panjang gelombang Compton untuk A elektron, proton, dan tunjukkan bahwa foton memiliki panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang Compton suatu partikel, maka energi foton sama dengan M0 kali C kuadrat. Oke, jadi pada proses hamburan Compton, kita akan punya persamaan lambda aksen dikurangi dengan lambda akan sama dengan H kali massa elektron dikalikan dengan C, nggak kuadrat ya, dikalikan dengan C saja. 1 minus cos V, di mana V ini itu adalah sudut hamburan foton. Sudut hamburan foton. Ya, V ini adalah sudut hamburan foton. Lalu ini besaran ini itu didefinisikan sebagai panjang gelombang Compton. Ya, ini didefinisikan M dikali dengan C. Ya, didefinisikan sebagai panjang gelombang Compton. Artinya kalau di situ di soal ditanyakan tunjukkan panjang gelombang Compton untuk elektron dan proton, artinya ini tinggal kita ganti ya. Yang A panjang gelombang Compton untuk elektron ya ini H dibagi dengan massa elektron kali C. Sedangkan untuk yang B gelombang proton untuk proton itu H dibagi massa proton dikali C. Ya. Massa proton dikali C. Ini hanya berbeda di masalah massanya saja. Karena kalau kita ulangi lagi penurunan persamaan hamburan Compton, maka tinggal massanya saja yang diubah. Nah, kalau kita hitung, kita sudah tahu nilai H, kita sudah tahu nilai C, kita tahu dengan nilai massa masing-masing. Artinya kalau kita masukkan, kita akan dapat besarnya itu 2,43 ya pikometer. Nah, sedangkan kalau proton itu 1,32 kali 10 pangkat minus 15 meter. Nah, pikometer itu sebenarnya sama seperti 12 ya, 10 pangkat 12 minus 12. Jadi bisa kita lihat karena massa proton sedikit lebih besar, bukan sedikit ya, massa proton jelas lebih besar dibandingkan massa elektron, maka dia akan punya panjang gelombang lebih kecil daripada panjang gelombang elektron. Nah, fokus utamanya kita pada saat kita membahas yang C, jika energi sebuah foton sama, jika foton memiliki panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang Compton suatu partikel, maka energi foton sama dengan M0 C kuadrat. Jadi kita tahu yang namanya energi foton itu didapat dari H dikali dengan frekuensi dari foton tersebut. Jika panjang gelombang, atau kalau kita tulis panjang gelombang, jika ini sama seperti panjang gelombang suatu foton, maka ini akan sama dengan H kali M C, di mana M itu adalah massa diam. Sehingga kalau kita coret-coret variabel yang sama, tidak bisa ya, ini tidak bisa, maaf, yang C-nya tidak bisa dihapus, variabel yang sama, karena C sama-sama di bawah, jadi nggak bisa dihapus, sehingga ini akan sama seperti kita tulis M C kuadrat. Ya, sekali lagi, kalau misalnya energi foton, lambda foton itu sama dengan lambda Compton dari partikelnya, maka energi foton itu akan sama dengan energi diam partikel, tergantung dari M-nya. Oke, berikut nomor 6, kita akan lanjut ke nomor 9 di video yang sama ini. Ya, nomor 9. Ya, kita akan lanjut ke nomor 9. Tentukan nilai maksimum dari perubahan panjang gelombang foton ketika mengalami hamburan Compton dengan sebuah molekul nitrogen. Ya, jadi ceritanya
Kita tulis lagi lambda aksen minus lambda akan sama dengan H per M kali C 1 minus cos V. Ya, jadi nilai maksimum dari perubahan panjang gelombang foton ketika mengalami hamburan Compton dengan simulator halogen. Nah, karena H kali MC itu adalah konstanta, ya artinya dia tidak berpengaruh terhadap maksimum minimum dari lambda. Sehingga agar ini maksimum, maka nilai ini harus maksimum. Karena nilai cosinus itu dari min 1 sampai 1, maka nilai maksimum dari 1 min cos adalah 2. Sehingga nilai maksimum dari beta lambda itu adalah 2H per MC. Jadi, ya ini perlu diperhatikan karena H kali MC itu adalah konstanta, maka dia tidak bergantung pada maksimum minimum perubahan panjang gelombang. Yang berpengaruh adalah sudut hamburan dari si foton setelah dia menumbuk sebuah elektron atau partikel yang lain. Karena nilai maksimum 1 min cos V itu adalah 2 pada saat V-nya itu 180 derajat, sehingga cosnya sama dengan minus 1, sehingga nilai delta lambda max itu adalah 2 kali H kali MC. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah M, karena M-nya di sini adalah molekul N2. Nah, kalau kalian lihat istilahnya tabel periodik, kita tahu massa molekul N itu adalah 14,0067 gram per mol. Kita bisa istilahnya dapat nilai angka berbeda tergantung dari tabel periodik yang kelihatan. Cuma kalian bisa lihat dari tabel periodik. Sehingga untuk N2 itu kira-kira 28,0134 gram per mol atau 0,028 kilogram per mol. Ya, jadi massa molekulnya segini ya. Sebuah molekul ya. Nah, sekarang massa satu molekul, kalau ini kan massa molekul dari nitrogen 0,028 kg per mol, maka massa satu molekul N2 itu adalah massa, ini massa ya, saya kasih yang besar deh. Massa N2 dibagi dengan bilangan Avogadro ya, karena bilangan Avogadro itu adalah jumlah molekul N2 dalam 1 mol. Nah, kalau kita hitung di sini kira-kira 0,465 kali 10 pangkat min 25 kg. Ya, kira-kira segini. Sehingga kalau kita kembalikan lagi ke persamaan yang di atas, yang ini, kita akan punya delta lambda max itu 2 dikali H ya, per massa N2, massa 1 N2 dikali dengan C. Massa 1 N2 kita dapat dari sini. Ya, H kita dapat punya, C kita dapat. Sehingga nanti setelah Anda hitung, Anda akan dapat 9,5 kali 10 pangkat minus 17 meter. Oke, semoga cukup jelas. Kita lanjut ke video selanjutnya.